Halo, jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pembuatan papan partikel. Sebelumnya, kita kenalan dulu. Kami dari kelompok Ervando Prasetya Sembiring dengan NIM 2012-01207 dan JPSC Hombing 2012-01177. Papan partikel adalah istilah umum untuk panel yang dibuat yang biasanya kayu, terutama dalam bentuk potongan-potongan kecil, serbuk gergajian atau partikel kayu, dan lain-lain dicampur dengan bahan perekat sintesis atau perekat lain yang sesuai dan direkat bersama-sama di bawah rekaman dan pres di dalam suatu alat gempa panas melalui suatu proses di mana terjadi ikatan antara partikel dan perekat yang ditambahkan. Studi 1990. Pembuatan papan tiruan pada prinsipnya bertujuan untuk memanfaatkan bahan kayu bernilai ekonomi rendah atau bahan lignoselulosa lainnya yang dapat diperoleh dari limbah industri, pengolahan kayu, bahkan limbah pertanian dan perkebunan. Karena ketersediaan yang berlimpah, sehingga bahan ini berpotensi sebagai salah satu sumber energi melalui proses konversi, baik proses fisika, kimia, maupun biologis. Ada dua macam papan partikel berdasarkan tingkat pengolahannya, yaitu pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Papan partikel pengolahan primer adalah papan partikel yang dibuat melalui pembuatan partikel, pembuatan hamparan, dan pengempaan yang menghasilkan papan partikel. Papan partikel pengolahan sekunder adalah pengolahan lanjutan dari papan partikel pengolahan primer, misalnya dilapisi bibir indah, dilapisi kertas aneka corak. Dalam proses pengolahan primer, papan partikel terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, persiapan bahan baku. Bahan baku yang dipersiapkan berupa bahan berlignoselulosa dan perekat yang akan digunakan. Bahan baku yang dipilih akan menyesuaikan kelompok kerapatan papan partikel. Macam perekat yang dipakai mempengaruhi ketahanan papan partikel terhadap pengaruh kelembapan. Yang selanjutnya menentukan penggunaannya. Ada standar yang membedakan berdasarkan sifat perekatnya, yaitu interior dan eksterior. Ada standar yang memakai penggolongan berdasarkan macam perekat, yaitu tipe U, urea formaldehid atau yang setara, tipe M, melamin formaldehid atau yang setara, dan tipe P, fenol formaldehid atau yang setara. Tahap selanjutnya yang disiapkan adalah susunan partikel. Pada saat membuat papan partikel dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu halus dan kasar. Pada saat membuat papan partikel, kedua macam partikel tersebut dapat disusun tiga macam, sehingga menghasilkan papan partikel yang berbeda, yaitu papan partikel homogeni berlapis tunggal, papan partikel berlapis tiga, dan papan partikel berlapis bertingkat. Pada saat membuat hamparan penaburan, partikel yang sudah dicampur dengan perekat dapat dilakukan secara acak. Arah serat partikel tidak teratur atau arah serat diatur. Selanjutnya yaitu proses pengempaan. Cara pengempaan dapat secara mendatar atau secara ekstrusi. Cara mendatar ada yang kontinu dan tidak kontinu. Pada cara eksekusi, pengempaan berlangsung kontinu di antara dua lempeng statis penekanan, dilakukan oleh semacam piston yang bergerak vertikal dan horizontal. Papan partikel pada umumnya berbentuk datar dengan ukuran relatif panjang tipis sehingga disebut panel. Ada beberapa papan partikel yang tidak datar, papan partikel lengkung, dan mempunyai bentuk tertentu tergantung pada cetakan yang dipakai. Papan partikel yang telah selesai dibentuk biasanya akan dilakukan pengujian pada papan partikel tersebut, yaitu ada sifat mekanis papan partikel yang terdapat di dalamnya adalah uji modulus of elasticity atau keteguhan lentur atau Mo. Adalah suatu nilai yang konstan dan merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan di bawah batas proporsi. Selanjutnya yaitu keteguhan patah atau modulus of rupture atau MOR.
merupakan sifat mekanis kayu yang berhubungan dengan kemampuan kayu, yaitu ukuran kemampuan kayu untuk menahan beban atau gaya luar yang bekerja padanya dan cenderung merubah bentuk dan ukuran kayu tersebut. More dilakukan untuk menentukan beban yang dapat dipikul suatu gelagar modulus of return yang dihitung dari beban maksimum beban pada saat patah dalam uji keteguhan lentur dengan menggunakan pengujian yang sama dengan modulus of elasticity. Selanjutnya pengujian mekanis, yaitu kuat rekat internal atau internal bond. Keteguhan rekat didefinisikan sebagai kekuatan tarik tegak lurus bidang papan. Ikatan internal merupakan suatu uji pengendalian kualitas yang penting karena menunjukkan kebaikan pencampurannya, pembentukannya, dan proses penyeperasannya. Selanjutnya, uji sifat fisik papan partikel meliputi kerapatan. Didefinisikan sebagai massa atau berat persatuan volume. Kerapatan sangat bergantung pada kerapatan bahan yang akan digunakan, serta tekanan yang diberikan selama proses pengempaan. Semakin tinggi kerapatan papan partikel yang akan dibuat, akan semakin besar tekanan yang digunakan. Pada saat pengempaan, semakin tinggi kerapatan papan partikel, semakin banyak partikel yang dibutuhkan untuk membuat papan pada ukurannya yang sama. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air sangat mempengaruhi kualitas papan partikel. Kayu atau bahan lain yang memiliki kadar air yang tinggi akan mempersulit dalam proses pembuatan papan partikel. Sedangkan apabila kayu atau bahan lain memiliki kadar air lebih rendah, juga mengakibatkan partikel-partikel yang dihasilkan menjadi rapuh atau pecah-pecah. Ya, serap air. Faktor yang mempengaruhi papan partikel terhadap penyerapan air adalah volume rongga kosong yang dapat menampung air di antara partikel. Adanya saluran kapiler yang menghubungkan ruang kosong permukaan partikel yang tidak tertutupi perekat dan dalamnya penetrasi perekat terhadap partikel. Papan partikel sangat mudah menyerap air pada arah tebal, terutama dalam keadaan basah dan suhu udara lembab. Terakhir yaitu pengembangan tebal. Papan partikel yang berkerapatan rendah akan mengalami pengempaan yang lebih besar pada saat pembebanan, sehingga bila direndam dalam air akan terjadi pembebasan tekanan yang lebih besar dan mengakibatkan pengembangan tebal menjadi lebih tinggi. Sekian pemaparan video pembuatan papan partikel dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.